Sebelum berangkat, Xiao Yuan duduk di depan salon dan beranggapan tidak akan apa-apa. Setelah kembali nanti, Xiao Yuan akan menganggapnya semua ini mimpi dan langsung naik taksi. Sementara itu Qilian ditelepon Sang kalau sudah mengirimkan detailnya ke ponselnya. Alat pelacak itu dibeli oleh laboratorium Mingguang. Mendengar itu Qilian merasa laborat itu sangat familiar. Sang mengaku kalau laboratorium itu sudah tutup 5 tahun yang lalu. Dan saat Qilian bertanya laboratorium itu meneliti tentang apa, Sang memberitahu kalau laboratorium ini utamanya adalah meneliti tentang ilmu otak. Kondisi spesifiknya sudah dikirimkan ke ponselnya dan menyuruh melihat sendiri. Qilian langsung memeriksa ponselnya dan langsung terkejut karena meneliti sistem mercusuar dan membuatnya teringat sesuatu pada Su Jingyang. Saat itu Qilian tidak sengaja melihat Su Jingyang memogram sistem mercusuar. Su Jingyang yang sedang memogramnya, tiba-tiba melihat Qilian berada di sana langsung menutup laptopnya dan bertanya kenapa menyelinap diam-diam. Qilian yang penasaran bertanya apa itu sistem mercusuar dan sedang menelepon dengan siapa, merasa Qilian sudah melihatnya. Su Jingyang bertanya apa suka sistem mercusuar, Qilian mengaku tidak tahu apa itu sistem mercusuar. Su Jingyang menjelaskan kalau itu bisa membantu setiap orang terbebas dari penyesalan, menemukan alasan untuk terus hidup. Su Jingyang akan membuat timnya sendiri suatu hari nanti dan akan membuat Qilian terkejut. Qilian masih tidak mengerti karena Su Jingyang hilang sudah 6 tahun yang lalu, namun bagaimana mungkin dia ada kaitannya dengan sistem mercusuar dan bingung apa yang sebenarnya terjadi dan merasa harus mencari tahu sendiri. Sementara itu Xiao Yuan sudah tiba ke gedung di mana Huo Boyu mengajaknya bertemu. Kemudian ada kertas terjatuh dari atas dan saat membukanya, ada tulisan naik dan membuat Xiao Yuan langsung naik ke atas. Xiao Yuan terlihat bingung karena tidak ada orang di sana. Namun tiba-tiba Huo Boyu memeluknya dari belakang dan membuatnya menyuruh melepaskannya. Xiao Yuan menyuruh menjelaskannya padanya. Mendengar itu Huo Boyu merasa Xiao Yuan tidak percaya padanya dan takut tidak akan menerimanya. Huo Boyu bertanya apa mengira telah menjelajahi waktu. Xiao Yuan bingung dan membuat Huo Boyu memberitahu bukan. Dia menyuruh mengingat saat membawanya ke studio permainan untuk membantunya uji coba internal. Xiao Yuan langsung mengingatnya saat Huo Boyu pernah menunjukkan 2 kapsul permainan tidur hasil jerih payahnya, di mana kapsul permainan ini bisa terlihat nyata karena menggunakan teknologi VR dan menyuruh Xiao Yuan mencobanya. Melihat Xiao Yuan diam, Huo Boyu akan mencobanya sendiri. Huo Boyu menjelaskan saat dirinya membantunya melakukan uji coba, terjadi gangguan teknis ini dan membuat masih ada di dalam dunia maya ini. Huo Boyu memberitahu hanya Xiao Yuan dan dirinya yang merupakan orang asli. Di dunia kecil ini, pegunungan, bangunan, orang yang ditemui setiap hari merupakan kode yang ditulisnya. Mendengar itu Xiao Yuan merasa Huo Boyu bermain sampai gila dan begitu nyata. Huo Boyu memberitahu sistem sudah memanipulasi ingatannya dan membuatnya lupa kalau dirinya pemain yang dijebak dan ditahan di sini. Jadi Huo Boyu mengajaknya untuk kembali ke dunia nyata. Xiao Yuan menyuruh untuk membuktikan kepadanya sebenarnya dunia maya seperti apa yang ada di sini. Huo Boyu mengeluarkan ponsel itu dan memberitahu setiap hari berinteraksi dengan ponsel ini untuk menjalankan sistem, dan setiap hari akan memberinya misi. Setelah menyelesaikannya, akan ada hadiah dan setelah menyelesaikan semua misi, akan mendapatkan hadiah terakhir yaitu jalan keluar. Mendengar itu Xiao Yuan merasa Huo Boyu dikendalikan sistem karena sistem yang menyuruh mencuri data. Huo Boyu menjelaskan lagi kalau ini hanya dunia maya dan dirinya yang menciptakan dunia ini, namun Xiao Yuan merasa dirinya sudah gila karena jika sistem menyuruh untuk membunuh orang, apa akan melakukannya? Huo Boyu yang merasa Xiao Yuan tidak percaya sangat kesal. Huo Boyu menyuruhnya tenang dan bertanya apa nama permainan ini. Namun Xiao Yuan tidak tahu namanya dan membuat Huo Boyu menyuruh mengingatnya pasti mendengar bunyi permainan ini. Mendengar itu Xiao Yuan langsung teringat dirinya saat jatuh ke jembatan dan memang mendengarnya. Melihat ekspresi Xiao Yuan, Huo Boyu merasa Xiao Yuan mengingatnya dan langsung memeluknya karena memang hanya dirinya yang memahaminya. Namun Xiao Yuan mengaku ingin memikirkannya lagi.
Xiao Yuan merasa berada di kapsul permainannya dan nanti pasti ada yang menyelamatkannya. Namun Huo Boyu mengaku jaringannya sudah terputus dan jangan ada sampai ada yang mematikan mesinnya. Mendengar itu Xiao Yuan bertanya apa punya solusinya. Huo Boyu memberitahu hanya ada satu cara yaitu dengan bunuh diri melompat ke bawah. Karena sebelumnya dirinya mengaku menulis kunci bunuh diri dan tempatnya ada di sini. Xiao Yuan yang merasa ragu langsung mundur dan membuat Huo Boyu memaksanya meloncat dari atas gedung dan akan membuatnya kembali. Namun Xiao Yuan menolaknya hingga ponselnya terjatuh dari sakunya. Ponselnya yang terhubung dengan Qilian membuat Xiao Yuan ingat kalau sebelumnya dirinya memberitahu lokasi dan sempat menelepon Qilian dan lupa untuk menutup teleponnya. Saat Xiao Yuan mau mengambil ponselnya, Huo Boyu menginjaknya dan merasa Xiao Yuan sudah memberitahu semua ini. Huo Boyu langsung melempar Xiao Yuan, namun Qilian yang juga sudah di sana memegang tangannya tepat waktu. Huo Boyu memukul punggungnya dengan kayu dan membuat Qilian langsung menendangnya. Qilian langsung menarik Xiao Yuan dan membuatnya selamat, sementara itu Qilian langsung mencekik Huo Boyu. Qilian bertanya di mana Su Jingyang, namun Huo Boyu tidak tahu apa yang dikatakannya. Huo Boyu mengaku hanya tahu jika dirinya tidak membunuh Qilian. Kami berdua akan mati. Mendengar itu Qilian mengganti pertanyaannya dengan apa hubungannya dengan laboratorium Mingguang dan apa tahu soal sistem mercusuar. Huo Boyu bertanya dari mana dirinya tahu soal sistem mercusuar. Xiao Yuan memberitahu kalau sistem mercusuar adalah nama permainan Huo Boyu dan bertanya bagaimana dirinya bisa tahu. Qilian mengaku kalau Su Jingyang yang memberitahu nama itu padanya. Namun Huo Boyu merasa Qilian berbohong karena tidak ada non-pemain yang bernama Su Jingyang. Huo Boyu memberitahu Xiao Yuan karena dia hanya memanfaatkannya. Merasa Qilian lengah, Huo Boyu mengeluarkan pisaunya dan menyerang Qilian. Huo Boyu berhasil dilumpuhkan Qilian, namun Xiao Yuan mengambil bata dan memukul Qilian dari belakang dan membuatnya terkejut. Xiao Yuan mengaku tidak tahu siapa yang menurutnya benar, namun dirinya mengaku ingin pulang. Sementara Huo Boyu juga dari dunia yang sama, jadi jika ingin memilih, Xiao Yuan akan memilih Huo Boyu. Huo Boyu memberitahu sudah tidak ada waktu lagi dengan menyunya melompat dan Huo Boyu melompat ke bawah. Melihat itu Xiao Yuan berterima kasih ke Qilian dan juga ikut melompat ke bawah. Saat Xiao Yuan tersadar, dia sudah berada di rumah sakit dan melihat kiriman bunga dari iklan Boyu. Dan saat asisten Su memanggilnya, Xiao Yuan terkejut dan merasa dirinya sudah kembali ke dunianya. Asisten Su memberitahu kalau ayahnya sudah tahu masalah dengannya dan langsung pulang ke luar negeri. Xiao Yuan bertanya masalah dengan siapa. Asisten Su memberitahu masalah dengan Tuan Huo karena mereka terjebak di dalam kapsul selama seminggu dan baru bangun. Mendengar itu Xiao Yuan bertanya apa Huo Boyu sudah bangun karena ingin melihatnya. Namun asisten Su melarangnya karena Tuan Huo belum sadar dan harus mendengarkan dokter. Jadi menyuruh Xiao Yuan istirahat dulu. Xiao Yuan langsung mencopot infusnya dan keluar dari kamarnya untuk memeriksa di luar dan menemukan kamar Huo Boyu di sana. Dia melihat Huo Boyu belum sadar, namun saat dia mau kembali, Huo Boyu memegang tangannya. Xiao Yuan terbangun dan melihat selimut bertuliskan kota Luoshan dan membuat Xiao Yuan menangis. Dokter memberitahu Qilian kalau tidak ada masalah serius yang terjadi dan bisa dibilang cukup beruntung.
Namun kondisi jiwa pasien tidak begitu baik, jadi dokter menyarankan melakukan penanganan psikologis dan menyuruhnya jangan membiarkan dia sendirian. Qilian masuk ke kamar Xiao Yuan dan memberitahu kalau Huo Boyu sudah ditangkap kepolisian, dan jika ada yang ingin ditanyakan untuk menanyakan padanya. Mendengar itu Xiao Yuan bertanya bagaimana dirinya akan membereskannya dengan mengira Qilian sebagai virus yang akan membereskan manusia. Qilian memberitahu kalau dirinya bukan virus. Menurut Xiao Yuan sudah seperti ini bagaimana dirinya akan mempercayainya lagi. Qilian merasa Xiao Yuan sudah melompat, namun kenapa tidak menyadari kalau kata-kata Huo Boyu itu palsu, sama sekali tidak ada akses untuk mengantarnya pulang. Qilian menjelaskan kalau saat itu pihak kepolisian tidak mengatur duluan, mungkin dirinya sekarang sudah tidak bernyawa lagi. Saat itu ternyata Xiao Yuan tertolong karena ada bantalan yang disiapkan polisi dan membuat Xiao Yuan selamat. Melihat itu Huo Boyu terlihat marah-marah ke Xiao Yuan. Xiao Yuan beranggapan kalau bukan karena Qilian, bagaimana mungkin aksesnya bisa gagal, jika saja Qilian hendak menjebaknya, Xiao Yuan sama sekali tidak bisa melawannya. Mendengar itu Qilian bertanya kapan dirinya menjebaknya, Xiao Yuan menyindirnya bagaimana dirinya menemukannya dan berani bilang kalau polisi itu bukan dirinya yang memanggilnya. Xiao Yuan menebak saat dirinya datang mencarinya di salon, mereka diam-diam menguping dari samping. Kemudian asisten Su hanya ucapannya seorang, tidak ada yang membuktikan kalau dia sungguh ada dan menurutnya ini hanya omong kosongnya belaka. Akhirnya Qilian mengakui kalau sejak naik taksi, dirinya mengikutinya, namun itu karena semata mengkhawatirkan keamanannya. Qilian meminta sedikit waktu untuk menyelidiki semua kebenarannya, laboratorium Mingguang, sistem mercusuar dan Su Jing yang akan menyelidiki semuanya, namun tiba-tiba Xiao Yuan menggigit tangan Qilian dan membuatnya kejang-kejang. Sementara itu ada seorang wanita yang melihat video saat mereka melompat dan menurutnya Huo Boyu sudah tidak berguna lagi, jadi sudah boleh membuatnya hilang. Qilian menemani Xiao Yuan sampai malam, dan saat Xiao Yuan tersadar, dia bertanya bagaimana keadaannya. Melihat Xiao Yuan hanya diam, Qilian memberikan bubur dan menyuruhnya memakannya, dan saat mau keluar, Xiao Yuan bertanya kapan dirinya bisa pulang, apa ingin mengurungnya di sini selamanya. Mendengar itu Qilian tahu kalau Xiao Yuan ingin pulang dan meminta waktu 1 bulan lagi untuk menyelidikinya dan akan memberikan jawabannya. 1个月之后给你一个答案。我不想看到你。我就绝对不会食言。 Setelah Xiao Yuan sudah boleh pulang, Fang Zhou datang dan langsung memeluknya. Dirinya bertanya sebenarnya ada masalah apa sampai dirinya masuk rumah sakit, karena Qilian juga tidak memberitahunya dan hanya memperhatikan kalau jangan sampai Xiao Yuan sendirian. Kemudian Fang Zhou mengajaknya pulang ke salon. Setelah sampai di salon, Fang Zhou menyuruhnya istirahat sebentar. Xiao Yuan langsung duduk murung di sana. Rekan kerjanya yang sudah tidak melihat Xiao Yuan selama 2 hari langsung buru-buru mendatanginya karena mendengar pergi ke Chongqing untuk melakukan wawancara dan apa wawancaranya lancar. Xiao Yuan meminta mereka untuk membiarkannya sendiri. Mendengar itu mereka pun keluar dan menyuruh mencarinya jika ada masalah. Bahkan saat Lily ingin mengajaknya makan bersama malam ini, Xiao Yuan mengaku tidak pergi dan membuat Lily bertanya ada apa. Xiao Yuan menyuruh jangan mempedulikannya dan membuat Lily mengira kalau Xiao Yuan bertengkar dengan Paki. Xiao Yuan merasa telah dipermainkan seseorang, ada orang yang ingin membantunya, lalu pergi dengan patuh bahkan tidak tahu sudah dikhianati. Mendengar itu Lily bertanya siapa yang menipunya dan menyuruh memberitahunya karena akan memarahinya. Xiao Yuan yang mendengar itu merasa sejak kapan hubungan kita sedekat ini dengan mengatakan kata-kata yang menusuk hati pada Lily. Namun walaupun Xiao Yuan sudah menyakitinya, Lily tidak pergi, dia memberitahu kalau perkataannya kelak akan membuat perhitungan dengannya, namun sekarang dirinya hanya ingin menemaninya dengan memeluknya. Xiao Yuan bertanya kenapa dirinya tidak marah karena sudah mengatainya,
Lily mengaku marah. Namun dirinya sudah pernah dikatai dan Xiao Yuan bukan orang yang pertama, dirinya hanya ingin berkorban, jadi suatu saat pasti mendapat balasan. Kemudian Lily memukul Xiao Yuan dan membuat Xiao Yuan bertanya kenapa memukulnya dan menganggapnya kekanak-kanakan. Lily merasa karena tadi dirinya memarahinya dan ingin balas dendam. Mendengar itu Xiao Yuan mengaku tadi memarahinya lalu dirinya meminta maaf. Kemudian Lily menyuruh untuk ikut dengannya ke perjamuan, karena ada banyak manajer dan pasti ada salah satu orang yang bisa dia percaya. Mereka semua sudah berada di salah satu restoran dan makan bersama. Fang Zhou dan Qilian juga baru datang dan saat Fang Zhou mengajaknya masuk, Qilian menolaknya karena merasa Xiao Yuan juga tidak mau melihatnya belakangan ini, jadi menitipkan sesuatu untuk membagikan ke mereka. Fang Zhou masuk dan meminta perhatian ke semuanya kalau mereka sudah bekerja keras setahun ini, jadi berterima kasih. Fang Zhou memberitahu kalau salonnya akan libur sampai tanggal 15 dan membuat mereka senang. Kemudian Fang Zhou juga memberitahu kalau bosnya Paki tidak bisa hadir, namun telah memberikan angpau untuk mereka dan menyuruh membagikan ke semuanya. Xiao Ka menunggu Xiao Yuan dan saat dia keluar, Xiao Ka mengaku ada sesuatu yang ingin dikatakan padanya. Setelah libur tahun baru, dirinya tidak akan kembali ke salon karena akan pulang ke kampung halaman dan menikah. Mendengar itu Xiao Yuan mengira Xiao Ka rela menikah dengan pria menjijikkan itu demi keluarganya. Xiao Ka memberitahu kalau ibunya sakit dan harus merawatnya, tidak ada yang menanam tanah di kampung, jika tidak ditanam semakin tidak punya uang, hanya dengan pulang dan menikah dirinya bisa menjaga mereka. Xiao Ka mengaku selalu mengingat kebaikannya saat membantunya namun membuat melakukan kesalahan padanya karena tidak berani saat itu, jadi menyuruhnya jangan seperti dirinya dan harus mempertahankan impiannya dengan memeluknya. Keesokan harinya Xiao Yuan datang ke salon dan merasa semua orang sudah mudik. Kemudian Fang Zhou keluar dan membuat Xiao Yuan terkejut kalau dirinya belum pergi. Fang Zhou memberitahu kalau tiketnya besok. Saat Fang Zhou bertanya kenapa tidak mudik dan merayakan tahun baru di kampungnya, Xiao Yuan mengaku ingin tinggal di salon, namun Fang Zhou menolaknya karena merasa tidak tenang. Fang Zhou bertanya kenapa dirinya tidak pulang dan Xiao Yuan mengaku dirinya merayakannya sendirian tahun lalu. Fang Zhou merasa karena bonus akhir tahunnya sudah hampir dihabiskannya dan merasa uangnya tidak cukup untuk membeli tiket pesawat. Lagi pula dirinya juga berselisih dengan Qilian. Fang Zhou memberitahu kalau Qilian juga tahun baru di Luoshan, jadi jika ingin tetap tinggal, akan meminta bantuan Qilian untuk mengantarkan makanan kepadanya. Mendengar itu Xiao Yuan mengaku tidak menghindarinya, namun hanya tidak ingin bertemu dengannya. Xiao Yuan memberitahu di antara dirinya dan Qilian tidak boleh ada rasa suka meskipun secara umum. Kemudian Fang Zhou mengajaknya makan dan akan mentraktirnya karena ini tahun baru. Sementara itu Huo Boyu yang sudah tertangkap polisi diinterogasi Pak Chen dan menyuruh memberitahunya memberikan data yang dicuri ke siapa. Namun Huo Boyu tutup mulut dan membuat Pak Chen keluar dari sana. Pak Chen menyuruh bawahannya untuk menjaga satu malam saja dan mengawasinya dengan ketat, karena besok dia akan keluar dan kepolisian Chongqing akan menjemputnya. Tiba-tiba perawat memberitahu polisi yang menjaganya untuk datang ke lantai 1 karena ada yang mencarinya. Saat itu juga Qilian langsung masuk ke kamar Huo Boyu. Melihat Qilian masuk, Huo Boyu langsung terlihat ketakutan. Huo Boyu mengira Qilian datang untuk membunuhnya dan ingin hak administratornya. Mendengar itu Qilian menyindirnya apa masih merasa terkurung di dunia maya melalui sebuah kabin permainan. Qilian memberitahu kalau Xiao Yuan merasa datang ke sini melalui sebuah kecelakaan mobil. Huo Boyu beranggapan Xiao Yuan salah ingat dan kabin permainan rusak, jadi wajar jika memori melakukan kesalahan. Qilian bertanya kenapa kabin memorinya yang rusak, dan bukan memori Huo Boyu. Qilian merasa jika memorinya tidak mengalami masalah apapun. Apakah sebelum kabin rusak, Xiao Yuan mengalami kecelakaan dan jatuh ke jembatan lintas sungai bersama mobilnya? Mendengar itu Huo Boyu hanya menggelengkan kepalanya dan membuat Qilian berspekulasi Huo Boyu tidak ingat.
体不记得。 Qilian merasa tidak percaya kalau Xiao Yuan ikut uji coba permainan dengannya, namun Huo Boyu tetap bersikeras kalau dia ikut uji coba permainan dengannya. Qilian menyuruh memikirkan lagi, sebenarnya siapa yang membuatnya mengira dunia ini adalah dunia maya. 又怎么会跟你去参加什 Huo 么游戏？ Boyu merasa kalau dunia ini memang tidak nyata. Huo Boyu bertanya kenapa yang salah bukan Jiang Xiao Yuan dengan marah-marah padanya. Melihat Huo Boyu tak terkendali, Qilian memanggil dokter. Pak Chen membawa Qilian ke kantor polisi karena merasa memprovokasinya dan mengapa selalu ikut campur dengannya. Kemudian Qilian mengeluarkan flash disk dan memberitahu kalau dirinya sudah merekamnya, jadi menyuruh mendengarkan sendiri. 你现在还是认为记忆出错很正常？游戏参考招。 Qilian menarik kesimpulan jika Huo Boyu bukan datang melalui permainan, Xiao Yuan bukan muncul karena menjelajahi waktu juga, berarti mungkin memori mereka diubah, menganggap dirinya berasal dari dunia yang lain. 主要是研究脑科学的。这个实验室呢，摆脱遗憾，找到活下去。 Qilian beranggapan kalau sistem mercusuar yang sudah mengubah memori mereka, namun jika tidak ada perjalanan waktu, bagaimana dengan Su Jingyang, mengapa bisa menghilang? 为什么会不见了？ Xiao Yuan terbangun karena mendengar suara teman asramanya yang ingin mudik liburan, dan saat melihat Xiao Yuan membuka pintunya, Lily memberitahu kalau sudah memesan mobil yang sama dan bertanya apa dirinya benar-benar tidak pulang. Xiao Yuan mengaku tidak dan membuat mereka menyuruh menjaga dirinya. 新年快乐，拜拜。记得按时吃饭哦。 Saat Xiao Yuan duduk termenung, Xiao Yuan melihat kotak di meja dan saat membukanya, ternyata itu adalah barang yang sengaja diberikan rekan kerjanya untuk Xiao 小 Yuan. 圆，送给你，芳芳。姐，安宁，凤妮，新年快乐，照顾好自己，每天。小白， Bahkan Lily memberikan angpaunya ke Xiao Yuan. Kemudian ada telepon dari neneknya karena mendengar dari Qilian kalau Xiao Yuan tidak pulang. Neneknya mengaku banyak makanan di sini untuknya dan menyuruhnya pulang. Mendengar itu Xiao Yuan berubah pikiran dan pulang naik kereta bersama Fang Zhou. Fang Zhou bertanya kenapa tiba-tiba berubah pikiran ingin pulang. Xiao Yuan beralasan tidak ada pekerjaan. Kemudian Fang Zhou mengaku suka melihat Matrix dan pernah berhayal di dunia nyata ini adalah sebuah dunia maya. Kita semua berbaring di dalam kabin. Mendengar itu Xiao Yuan bertanya bagaimana caranya dirinya membuktikan ini bukan dunia maya. Fang Zhou mengaku bekerja di luar dan hanya memikirkan berapa yang dihasilkan setiap hari untuk menjadi manajer dan juga menikahi istri yang cantik. Xiao Yuan bertanya apa dirinya tidak takut terbangun dari kabin suatu hari nanti. Menurutnya orang yang ditemuinya setiap hari, ini hal yang terjadi dan segala perasaan yang ada merupakan rasa hidup yang sesungguhnya. Jadi jika tidak hidup dengan baik, meskipun keluar dari kabin, hidupnya tetap tidak akan baik. Mendengar itu Xiao Yuan tersenyum. Tiba-tiba ada panggilan dari Jiang Bo, dia bertanya tentang bisnis tata riasnya dan membuat Xiao Yuan merasa kalau hal yang tidak perlu diungkit malah diungkit. Xiao Yuan memberitahu kalau sudah gagal, mendengar itu Jiang Bo sudah pernah mengatakan padanya karena bekerja di salon yang bobrok itu. Jiang Bo mengaku melihat riasannya di tim teater itu dan menurutnya cukup baik. Kemudian Jiang Bo tahu kalau Xiao Yuan suka merias dan dirinya mengaku membutuhkan asisten, jadi menawarinya dengan gaji 3.000 yuan per bulan belum ditambah bonus. Xiao Yuan tidak menjawab dan Jiang Bo menyuruh untuk memikirkannya dulu baru menjawabnya nanti. Sesudah sampai di sana, neneknya menjemputnya di stasiun dan langsung memanggilnya. Xiao Yuan yang belum pernah melihat nenek Xiao Yuan asli berpura-pura mengenalnya dan bertanya kenapa menjemputnya. Neneknya merasa ini sudah malam dan takut tidak ada kendaraan. Neneknya sudah menyiapkan makanan untuknya dan langsung mengajaknya. Neneknya langsung mengeluarkan bekalnya dan memberitahu masih panas dan menyuruh memakannya. 饿坏了你，吃吃，快吃，没凉吧？哎呀，谢谢七叔公。 Setelah sampai di rumah neneknya, Xiao Yuan disuruh masuk untuk menghangatkan tubuhnya dulu karena neneknya akan menyiapkan kantong penghangat untuknya.
Xiao Yuan beranggapan baik untuk menyelidiki fakta, maupun untuk urusan rumah, dirinya tidak boleh bergantung pada Kilian. Xiao Yuan tidak tahu apa Jiang Xiao Yuan asli bisa memberinya jawaban yang dirinya mau. Saat masuk ke kamarnya Xiao Yuan teringat kamar aslinya. Xiao Yuan tidak tahu kenapa Jiang Xiao Yuan memiliki orang tua yang sama dengannya, begitupun juga dengan penataan gelas di mejanya dan mengira ini hanya kebetulan. Xiao Yuan langsung memeriksa laci mejanya dan hanya menemukan beberapa sertifikat penghargaan. Xiao Yuan berpikir jika kebiasaannya sama dengannya, di mana dirinya akan meletakkan rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain dan mengingat kembali kebiasaannya di dunia aslinya. Mengingat di bawah kasur, Xiao Yuan langsung memeriksanya dan melihat ada kotak, namun saat akan mengambilnya, neneknya masuk ke kamarnya dan membuat kepalanya terbentur. Melihat itu neneknya langsung memeriksa kepalanya apa baik-baik saja. Neneknya memberitahu jika membutuhkan sesuatu menyuruh mengatakan padanya, kemudian menyuruhnya istirahat karena sudah seharian. Xiao Yuan mengambil kotak di bawah kasur dan saat membukanya hanya berisi buku di sana, namun di sana juga ada buku catatan.